سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم أمواتنا أمواتكم أموات المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصولهم وفروعهم أن الله يغني درجاتهم بالجنة ويكثر مثوباتهم وطعم حسناتهم يحفظنا بجنهم بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا الآخرة بسر أسرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد به لساني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالات على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat lanjeng umur, panjang umur Allah sempurnakan dengan nikmat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari, yang mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhoi beliau, Allah ridhoi kita. Sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau manfaat, Allah jadikan ilmu kita pun juga manfaat. Manfaat barokah zahir batin dunia sampai kelak ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarana an ma'siyatihi. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, atas petunjuk, atas hidayah, atas taufik, atas kekuatan spiritual untuk kita bisa melaksanakan sebuah ketaatan dan bisa menjauhi kemaksiatan. Seperti yang pernah kita bahas, bahwa kapan kita taat, kapan kita menjauh dari maksiat itu bukan karena kekuatan fisik, tapi itu adalah karena kekuatan iman, kekuatan agama. Yang mana kuatnya agama kita, kuatnya iman kita, kemampuan kita untuk bisa menjauh dari kemaksiatan, kemampuan kita untuk bisa melaksanakan sebuah ketaatan itu karena nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat taufik, itulah nikmat hidayah. Gak ada nikmat yang lebih mahal yang Allah turunkan dari atas langit ke muka bumi lebih daripada nikmat hidayah. Sudah kita bahas panjang lebar. Hanya saja perlu kita tahu dalam urusan iman, dalam urusan akidah, ketaatan itu dari Allah, kemaksiatan itu juga dari Allah. Iman itu dari Allah, kufur itu juga dari Allah. Sebagaimana surga dan neraka itu dari Allah, yang menciptakannya adalah Allah,
maka jalan yang menyampaikan kita ke surga atau orang lain kepada neraka itu juga Allah yang menciptakan. Jalan yang mengantarkan kita sampai kepada surga taat, maka taat itu juga dari Allah. Tujuan Allah yang ciptakan, jalannya Allah yang ciptakan. Neraka itu dari Allah, jalan menuju neraka juga Allah yang ciptakan. Apa jalan menuju neraka? Maksiat. Maksiat itu ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kenceng sesatnya orang itu sama seperti sehat sakitnya orang. Sehat dari siapa? Sehat Allah. Sakit dari siapa? Allah. Kenceng dari siapa? Allah. Sesat menyimpang itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kaya miskin dari Allah, sama. Surga, neraka, taat, maksiat, iman, kufur, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah yang bukan ciptaannya Allah. Saya ulangi, tidak ada selain Allah yang bukan ciptaannya Allah, itu enggak ada. Semua selain Allah yaitulah ciptaannya Allah. Taat itu bukan Allah, selain Allah taat itu. Berarti selain Allah ciptaannya Allah. Maksiat juga sama. Maksiat juga selain Allah. Segala sesuatu selain Allah ciptaannya Allah sama. Kapan kita maksiat, Allah yang ketok palu, Allah yang takdirkan, Allah yang tentukan. Kita kepingin taat, kalau Allah kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang itu kapan iman seperti kita, alhamdulillah, itu karena iradahnya Allah. Allah itu punya karep kita iman. Sebagaimana di sisi yang lain Allah punya karep orang lain kufur. Bayangkan, berarti nikmat nggak iman ini? Alhamdulillah. Bayangkan kalau Allah, semua orang kepingin iman, tapi yang terpilih yang menjadi mukmin kita. Alhamdulillah. Sehat kita minta, Pak Bu. Kaya, rezeki kita minta, jodoh, keturunan kita minta. Iman gak pernah kita minta, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyoh. Padahal nikmat iman adalah nikmat yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita. Kadang kita kalau ngelihat orang sakit, kita sehat, syukur nggak? Syukur. Syukur apa tak syukur? Syukur. Kita di jalan lihat ada orang celaka, patah, gegar otak, atau bahkan mati, kita selamat. Syukur apa tak syukur? Syukur. Syukur banget. Iya. Kalau kita kepingin tahu nikmatnya waras, coba main-main ke rumah sakit jiwa. Kadang-kadang badannya gede, tapi nggak waras. Kadang-kadang orangnya ganteng, tapi nggak waras. Putih kadang-kadang, mancung kalau perlu, tapi nggak waras. Ireng, pesek, waras tapi. Syukur untuk kita mengetahui nilai daripada sebuah nikmat sehingga kita mensyukurinya, perlu keluar dari zona nyaman. Kalau kata orang Madura, out of the box. Keluar dari zona nyaman. Sehat, coba main-main ke UGD. Alhamdulillah. Waras, nggak tahu kita nikmatnya waras ini. Coba main, bawa duit, kadang-kadang pulang bawa duit. Alhamdulillah ada yang nunggu, punya keluarga kita. Coba main ke pecinan di atas jam 8, jam 9. Iya. Karung goni jadi selimut. Hah? Ya Allah, kesian ya. Dibantu kalau lewat itu, bantu mereka. Berangkat lapar, pulang lapar. Nggak ada istilah berangkat, nggak ada istilah pulang buat mereka. Kenapa? Nggak duwe omah. Tak andi apa rumah? Bungkoh. Tak andi bungkoh. Bungkoh ini kasar apa halus? Kasar. Mas Zen, kasar apa halus Mas Zen? Halus. Boleh aku ngomong halus apa? Nggak punya rumah. Berangkat pulang nggak ada yang nunggu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Keluar dari zona nyaman.
Ngelihat orang sakit kita sehat, syukur. Ngelihat orang sakit jiwa kita waras, syukur. Ngelihat orang nggak punya rumah kita punya rumah, syukur. Ngelihat jomblo kita kawin, syukur. Ngelihat syukur. Pernah nggak kita ngelihat orang kafir, syukur kita sebagai mukmin? Nggak pernah ngelihat orang kafir. Pernah apa nggak ngelihat orang kafir? Pernah syukur. Alhamdulillah ya, muslim loh. Masung ganteng, soge, terkenal, motor apik, bojone ayu, kafir. Aku irem balik mana ya? Pesek muslim. Kita ini sering melihat orang kafir tapi nggak pernah syukur. Pernah ngelihat gereja, ngelihat pura, ngelihat wihara, pernah kan? Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau ngelihat tempat ibadahnya non muslim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syukur, ya Allah, aku bersaksi nggak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusanmu ya Allah. Orang sekarang nggak delok gereja mlebu malah. Nggak tumpeng. Syekh Abdul Qadir Jailani, wong saiki imane luwih kuat di mana Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Nggak tumpeng mlebu gereja, syahadat enggak nyanyi. La haula wala quwata illa billah. Syekh Abdul Qadir Jailani ojo maneh mlebu syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wali songo itu kuat-kuate iman, gak tahu mlebu gereja. Hanya untuk menampakkan toleransi, padahal mereka butuh untuk menampakkan toleransi karena satu di zaman penjajahan. Portugis, Belanda, Jepang. Kita sudah alhamdulillah mayoritas aman, tentrem, nggak perlu segitunya juga untuk menampakkan toleransi. Cukup amannya tetangga kita yang kafir. Cukup nggak dihancurkannya gereja, wihara, pura. Itu sebagai tanda toleransi yang paling nyata bagi kita sebagai umat Islam. Nggak perlu neko-neko, nggak perlu nyeleneh, nggak perlu ngawur-ngawur. Ulama dulu itu di dalam tekanan penjajahan itu loh, untuk menampakkan toleransi biar hidup aman, damai, tentram, nggak segitunya. Pernah dengar Tambah Hashim Asy'ari itu masuk gereja? Pernah dengar? Padahal di zaman penjajahan, biar aman ya, saya masuk gereja tapi ojo di apa-apa. Nggak ada. Sekarang kita ini aman kok. Lah apa sampai sak mono niku? Lu kan nggak apa-apa masuk gereja, nyanyi nih, ibadah. Ada apa? Nekat wong saiki, Pak. Nekat. Ngalang-alih Syekh Abdul Qadir Jailani, syahadat ngarepe gereja. Iki gak nyanyi menjeru gereja. Coba. Masuk akal yang mana? Alhamdulillah nikmat iman dan Islam. Karena itu baca ya alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam wa kafa biha min nikmatin walladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam, dan nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ini dua nikmat nggak pernah kita minta. Seperti saya katakan tadi, sehat kita minta, kaya kita minta, keturunan kita minta, jodoh kita minta, penghasilan lancar rezeki kita minta. Tapi nikmat iman Islam, tapi nikmat menjadi umat Nabi Muhammad tidak pernah kita minta. Allah kasih, dirawat, dijaga karena Allah menghendaki jenengan jadi mukminin muslimin. Kapan Allah berikan kepada kita nikmat iman dan Islam, itu namanya Allah punya karep jenengan menjadi penghuni surga. Kalau Allah nggak punya keinginan jenengan masuk surga, diciptakan jenengan jadi orang kafir. Tapi lihat, Allah kapan kita lahir, abah muslim, umi muslim. Sehingga kita tumbuh dalam didikan Islami, kita punya iman kapan kita dewasa, itu tandanya Allah nggadah karep jenengan sedaya mlebeten swarga. Asal kita rawat, kita jaga. Ibarat tiket masuk surga sudah dibagi. Ada yang dikasih, ada yang nggak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikasih iman. Lebih daripada itu umat Nabi Muhammad SAW. Syariatnya paling gampang, umurnya paling dek. Kenapa umurnya umat Nabi Muhammad paling pendek? Dosanya paling didik. Menghadapi fitnahnya zaman paling singkat. Tapi masuk surganya disian.
Kenapa kok Allah ciptakan umat Nabi Muhammad ini lemah? Biar nggak sombong. Coba kita ini kuat, mungkin kita sombong, mungkin kita angkuh, mungkin kita Fir'aun itu nggak pernah sakit, ngaku Tuhan. Mungkin kalau kita ini nggak pernah sakit, ngaku Tuhan. Waliyadzubillah min dzalik. Islam umat Nabi Muhammad lagi. Ini kan sudah tampak jelas kehendaknya Allah masukkan kita ke dalam surga. Tiket, tapi tiket lagi hilang iso mlebu stadion. Lek tiketnya suwek. Masih yo ngomong apa sing Joko? Tuku Pak, aku mau Pak, tuku. Mek kudanan suwek lencu. Mlebu yo iso. Gak bisa. Pemene hilang. Apalagi hilang sama iman rusak, mlebu neraka dhisik mlebu surga. Iman hilang, naudzubillah wis nggak mungkin masuk surga. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Arafah itu ya. Baca doa alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam kafa biha min nikmatin walladzi ja'alna ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis pulang dari haji, tahun ganjarannya gede. Apalagi kalau kita mensyukuri nikmat yang paling mahal, luwih gede, paling gede ini ganjaran syukur. Paling besarnya pahala syukur adalah kapan kita mensyukuri nikmat yang paling mahal, nikmat iman dan Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita iman karena iradatnya Allah, orang lain kafir karena iradatnya Allah Subhanahu Wa Taala, karapnya Allah, kehendaknya Allah, keinginannya Allah, keputusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki terhadap mereka keislaman, Allah kasih lapang hatinya. Allah kasih lapang hatinya. Saya punya teman. Ini ya. Singkat cerita pernah masuk penjara. Pernah sekali waktu dia telepon, dia sambat, curhat dan seterusnya. Cuman dia cerita, ya biasanya orang itu kalau sudah kadung masuk penjara, ada sing tambah rusak, ono sing tobat. Ngalang-alai arek pondokan. Kadung tobat. Tahajud, poso Senin Kamis. Wah, luar biasa. Ini termasuk. Nah, mudah-mudahan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Telepon, Beb, alhamdulillah Beb, saya di sini ini ngislamno satu orang, Beb. Tapi nggak sengaja. Bukan saya sengaja dakwai dia untuk tertarik dengan agama Islam, nggak sengaja. Tapi saya dijadikan wasilah, perantara oleh Allah untuk Islamnya dia. Loh kenapa? Gimana ceritanya? Saya ini Beb di sini sholat. Alhamdulillah kalau di luar saya nggak sholat, Beb, saya di sini sholat. Saya di luar nggak pernah ngaji, Beb. Di sini lapor mana ya ngaji, Beb. Nah, sekali waktu saya ngaji, ada teman saya ini Nasrani, dengarkan saya ngaji. Dia selama ini sebelum saya masuk satu sel sama dia susah turu, gelisah, sumpah. Tapi setelah dia mendengarkan suara saya, suaranya gak enak padahal. Setelah dia mendengarkan saya ngaji, dia ngomong, kok saya marem ya, hati saya kok tentrem ya, dengarkan kamu ngaji. Coba wocon maneh, kok aku seneng. Sampai Beb, dia nyandu sama bacaan Al-Quran saya, walaupun suara saya nggak enak, Beb, nyandu dia. Kenapa? Lega ono sing maca Quran sumpek, gak iso turu. Wis dek sel, dek penjara, gak iso turu. Yo, mau kemana? Minta TV, gak iso. Iya, keluar nggak bisa. Wah, sumpah. Jadi obat penenangnya dia maca Al-Quran. Singkat cerita, Beb, subhanallah, dia bilang saya mau masuk agama Islam. Gimana caranya? Langsung, Beb, tak sambut syahadat. Masuk ini roh aku, Beb, syahadat tuh, Beb. Syahadat. Gimana syahadat? Asyhadu, dituntun masuk Islam, Pak. Pernah masuk ke Islam. Ini di dalam penjara ini. Lihat ya, barokahnya taubat ya. Masuk Islam. Si dia mau Islam itu apa ganjarannya?
Kenapa? Islam, masuk Islam, mualaf, duwe bojo, duwe anak, anak Islam, duwe putu, putune Islam, duwe buyut, buyut Islam, terus sampai kiamat. Ya bakal jadi wong siji mau. Wallah. Makanya kita selalu sunudon, kita nggak tahu baiknya orang. Apike kene ono elek wong ono apike. Baik-baiknya kita bukan malaikat, jelek-jeleknya orang bukan setan. Wis sunudon ae. Lek ono suudon iku manfaat, suudon marang awake dhewe luwih manfaat. Subhanallah. Yashrah sadrahu lil Islam. Jalan hidayah macam-macam, ada yang mimpi, ada yang mati suri, ada yang ini, ada yang itu, ada yang karena ilmu pengetahuan dia masuk Islam. Pokoknya intinya Allah carikan jalan. Kalau dia dikehendaki oleh Allah untuk menjadi Islam, Muslim, yashrah sadrah. Allah kasih lapang hatinya untuk percaya dengan Islam. Subhanallah. Dalah bacaan Quran, suaranya gak enak, masuk akal kok sama Islam. Dari mana ketenangan? Allah yang punya karep. Famay yuridillahu, Allah yang punya iradat. Yashrah sadrahu lil Islam. Sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Orang kalau tidak dikarepi sama Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki oleh Allah untuk percaya dengan Islam, Allah buat dadanya sempit. Sebagaimana orang kalau naik ke atas, oksigen menipis. Ini mukjizat Al-Qur'an. Allah kalau menghendaki seseorang itu kekufuran, Allah jadikan dadanya sempit. Kalau tadi dilapangkan dadanya, kalau ini dijadikan sempit dadanya untuk menerima kebenaran. Sebagaimana sempitnya dada orang yang naik ke langit. Jenengan Pak, kalau naik gunung kalau usah munggah langit, munggah gunung ambaan soro. Kenapa? Semakin tinggi posisi seseorang, oksigen semakin menipis. Ini mukjizat Al-Qur'an ini. Ini mukjizat Al-Qur'an. Ini tanda bahwa Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bukan ciptaannya Nabi, bukan ciptaannya Rasul. Al-Quran dari itu. Al-Quran adalah kalam Allah. Tapi yang kita bahas gimana? Allah kalau punya karep, dia harus kafir. Sopo sing iso nolak? Gara-gara direnovasi omah murtad. Masuk akal? Dalah renovasi omah tok murtad. Ini tugas ya. Ini tugasnya kita sebetulnya. Ini tugasnya kita. Kenapa? Kita nggak nyentuh mereka sih. Coba kita duluan nyentuh mereka, mungkin selamat mereka. Allah, mungkin Allah alam. Mudah-mudahan nggak ditanya kita sama Allah. Nggak usah jauh-jauh Pak. Ada di daerah sekitar Ngajum, Sitiarjo, Malang Selatan, itu kristenisasi luar biasa di sana. Gara-gara apa? Renovasi omah paling banter entek 50 juta. Murtad. Coba kita bantu 50 juta, aman imannya. Kene gak ribut karepe dhewe. Padahal pondok jero masjid kadang-kadang ribut karepe dhewe. Pondok jero masjid sapi pisan. Mbok sing jero masjid rangkulan menyen gak bismillah gak bismillah gegeran. Kunut gak kunut gegeran. Iki kristenisasi. Gak keintip. Akhirnya caplok sama orang. Bondo 50 juta. Setiap keluarga murtad. Bondo sembako. Kecukupan kamu, kebutuhan kamu selama sebulan saya tanggung asal kamu ikut agama saya. Ayo ikut ke gereja saya. Jenenge sapa? Ibrahim tak ganti Abraham. Macam-macam. Sembako berapa sih? Sampai 5 juta tak sembako. Murtad. Mie sak kardus. Terus beras 10 kilo. Gula sekian kilo, minyak sekian liter, murtad Pak, murtad ada itu, banyak. Ikut agama saya, anak kamu saya sekolahkan sampai tinggi S1. Melo agama, kakak tak urus no kabeh urusan ini. Dari Islam menjadi Nasrani. Setuju apa gak? Setuju, tanda tangan. Selesai, kakaknya mana diuruskan. SD, SMP, SMA, SIG. Lo mending lek wong dia
diiming-imingi. Mending kalau orang itu diiming-imingi murtad pokok sugih. Iki gak kok.